Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mau bikin website portofolio. Jadi langkah-langkah yang harus kita siapin itu pertama adalah kita harus punya rujukan contoh website portofolio yang punya orang lain. Jadi biar kita ada gambaran gitu. Nah, di sini aku pakai dari ramaheswari.com. Cari aja di Google, itu banyak banget website portofolio dari orang-orang lain. Nah, setelah itu seperti biasa kita bikin dulu folder. Di file manager kita bikin dulu folder untuk portofolio website. Kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Tinggal kita open folder. Kita cari folder yang tadi kita udah buat. Select folder. Setelah itu, seperti biasa, kita pertama pasti kita bikin kerangka HTML-nya dulu. Di sini kita kasih namanya portofolio.html. Oke. Kemudian, seperti biasa, kita bikin kerangka codingannya dulu. Shift 1, nah tanda seru, kita enter. Nah, ini title-nya atau judul dari suatu halamannya kita ganti dulu jadi website portofolio. Nah, langsung kita sekalian cek open with live server, hasilnya kayak gimana. Nah, masih kosong ya, tapi title-nya di sini udah kebaca website portofolio. Setelah itu kita bisa isi ininya dulu. Kita bikin favicon dulu atau icon dari website kita untuk mengganti tanda globe ini. Nah, slash kita kasih komen favicon, kita tambahin dulu biar lebih enak gitu, terurut dari atas. Terus link, di sini bisa juga pakai shortcut icon. Nah, hrefnya ini adalah link image yang mau kita masukin di sini. Caranya adalah pertama kita buka, atau kalau misalnya udah ada image yang mau dimasukin, langsung disimpan dulu aja di folder. Kemudian, nah di sini aku udah nyiapin satu untuk jadi icon. Tinggal Ctrl C aja, di copy, terus dipaste di sini. Nah, langsung deh kita hrefnya kita isi pakai nama link foto tadi.
Nah, sekarang kita lihat ya, jangan lupa selalu Ctrl save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini udah langsung tuh keganti icon yang tadi global kayak nggak ada internet, jadi kayak mulai hidup. Sekarang kita mulai isi kerangka HTML-nya seperti biasa di tag body. Oh ya, sebelumnya, kalau misalnya kita lihat dari rujukan tadi ini, kita mau bikin website portfolio ini per bagian ya. Pertama kita mulai dulu dari kerangka atas ini. Kerangka atas ini namanya adalah navbar atau navigator bar. Yang isinya itu ada menu-menu kayak gini sama biasanya ada logo. Jadi kita bagian pertama kita bikin yang untuk navigasinya, navigator bar dulu. Jadi di sini caranya, pertama kita tulis dulu nav. Kemudian kita enter. Kita isi pakai div. Nah, di sini kita bikin divnya ini 2 kali ya. Sorry, jadi divnya kita bikin 3. Pertama, div yang untuk ngebungkus semuanya. Karena kan nanti kita itu, kalau misalnya dilihat dari navbar ini, kita itu bakal bikin untuk bagian logo sama untuk bagian menu yang ada home, about, project, dan kontak. Nah, jadi pertama kita bikin div untuk yang membungkus menu dan logo. Nah, jadi di sini kita mulai bikin div lagi baru untuk logo. Kita kasih atribut class. Nah, karena di sini kita mau buat logo, jadi kita tulis kelasnya ini untuk logo. Setelah itu, logo kan pasti kita bakalan masukin image kan. Jadi setelah logo itu kita bisa cantumin di sini image. Nah, source-nya itu adalah foto logo yang mau ditampilin. Sama halnya kayak tadi kita mau bikin favicon, link gambarnya harus kita masukin dulu ke dalam folder yang ada di Visual Studio Code ini. Nah, di sini aku tadi pakai image untuk logo itu sama kayak image untuk favicon. Jadi di sini aku udah ada, tinggal dicantumin lagi aja. ALT-nya mungkin kita bisa gambar logo. Terus kita tambahin ukuran width. Kita kasih ukurannya kisaran 70 px. Nah, kita lihat dulu hasilnya gimana. Ini baru ada kayak gini kan. Kita lanjut dulu. Kayak sebelumnya, di bagian div yang membungkus tadi, kita kasih kelas dulu biar jelas div ini pertama ini untuk ngebungkus. Jadi kita bisa kasih wrapper. Setelah itu div yang selanjutnya untuk menu. Kelas untuk menu. Nah, karena menunya itu nanti
banyak, nggak cuma satu. Jadi kita pakai berbasis ini aja, listing gitu. Dari menu ini dalam div bisa langsung kita tambahin pakai ini aja, unordered list. Jadi kita pakai UL. Kemudian seperti biasa tambahin list itemnya. List itemnya itu kita isi pakai about. Nah, kemudian karena kita mau bikin ada 4 menu, jangan satu-satu kayak LI lagi gitu. Tapi dari sini kita bisa pakai shortcut Alt Shift Down. Nah, jadi dia bisa langsung tuh. Tinggal diganti-ganti aja. About. Oh, ini home. Kita tulis home, about me. Terus di sini project. Terakhir kita kasih menu kontak. Nah, kita lihat kayak dulu hasilnya. Nah, dia masih kayak seakan-akan list biasa kan. Karena untuk nanti biar menu-menunya ini bisa diklik dan dia merujuk ke halaman yang ditujukan, jadi kita kasih di sini link. Elemen untuk link itu kita kasih atribut A. Href. Kita kasih ini dulu aja, pagar. Terus yang bawahnya juga sama, href pagar. Nah, ini untuk HTML-nya. Nah, karena ini masih berantakan, masih kayak belum berbentuk menu, kan seharusnya menu itu adanya di samping sebelah sini kan, dan logonya itu terlalu ke kiri. Jadi kita bakal ngerapihin dan jadiin seakan-akan jadi kayak navbar itu di CSS. Kemudian kita lanjut untuk membuat CSS-nya. Pertama-tama untuk membuat CSS itu kita bikin file lagi. Kita bikin folder dulu, folder CSS. Terus kemudian kita bikin file dari folder CSS itu, kita namain aja style.css. Nah, jangan lupa kalau misalnya kalau kita udah bikin file style.css, jangan lupa kita sinkronkan dengan si kerangka HTML-nya. Caranya adalah di sebelum body, di bawah title, kita bisa cantumin link. Nah, hrefnya ini kita isi dengan nama file CSS yang tadi kita bikin. Tadi kan kita bikin style.css, jadi cantuminnya yang itu. Biar dia itu tersambung dengan si file style CSS. Jadi segala perubahan yang ada di file CSS itu bakal
tersambung dengan kerangka HTML-nya. Nah, karena kita style CSS-nya ini ada di dalam folder CSS, jadi kita juga cantumin nama foldernya CSS. Nah, sekarang kita mulai ngoding di file style.css. Pertama-tama kita panggil dulu nih body yang ada di HTML. Jangan lupa kurung kurawalnya. Kemudian kita akan mengubah jarak, kemudian ukuran font, dan juga jenis font yang ada di dalam tag body. Semua yang ada di dalam tag body ini. Ada logo, menu. Kita akan ubah tampilannya. Pertama kita jaraknya dulu antar teks dan antar objek pakai margin. Kita kasih 0. Kemudian kita kasih juga padding. Paddingnya kita kasih 0% juga. Selanjutnya untuk ukuran font. Ukuran fontnya kita kisaran 17 px. Dan yang terakhir mungkin kita bisa kasih font family. Font family itu untuk jenis dari fontnya. Nah, jenis-jenis font itu bisa kita temukan di website namanya fonts.google.com. Jadi di sini itu ada banyak banget jenis-jenis font yang bisa kita ikuti. Nah, di sini aku dapat Allegria, kita klik. Ini bebas ya fontnya. Kemudian kita get font, get embed code, dan langsung kita ganti ke import. Kemudian di bawah ini ada embed code in the head of your HTML. Jadi kita harus pindahin dulu link ini, alamat kode ini kita pindahin ke paling atas halaman file CSS di sebelum HTML. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk Allegria kita bisa salin kodenya, kita paste di sini. Ini untuk CSS body. Kemudian kita akan ubah tampilan untuk bagian wrapper. Wrapper ini kita ubah tampilannya. Untuk memanggil kelas itu harus diawali dengan titik. Di wrapper, kurung kurawalnya. Kemudian wrapper ini kan berarti berisi menu dan juga logo. Kita kasih ukuran dulu objek-objek yang ada di dalam bungkusan wrapper ini, kelas. Width-nya 1024 px. Kemudian kita kasih margin juga. Marginnya auto aja. Setelah itu paddingnya ini 20 px, 0 px,
20px 0px. Ini untuk class wrapper. Sekarang lanjut, kita mau ubah tampilan selanjutnya, yaitu di elemen navigator ini. Jadi kita tulis terlebih dahulu nav kurung kurawal. Karena dia bukan kelas, jadi tidak perlu di awalnya itu diawali dengan titik. Di navbarnya ini kita akan kasih color. Jadi background color. Nah, colornya ini bebas. Dan kita bisa dapat inspirasi color itu dari website Color Hunt. Di sini banyak banget warna-warna yang bisa jadi contoh dan inspirasi. Langsung diklik aja, otomatis ke copy. Langsung kita masukin ke nih, background color untuk navbar. Selanjutnya, di bagian navbar itu ada class wrap. Dan class wrappernya ini akan kita ubah juga tampilannya. Displaynya kita kasih flex. Selanjutnya, untuk kontennya, justify kontennya, kita bikin space between. Untuk font size-nya, kita bisa kasih misal 8px. Terakhir, align per itemnya, kita jadikan mereka itu ada di tengah-tengah. Jadi kita pakai center. Nah, kita lihat dulu hasilnya, Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Nah, masih kayak gini. Jadi menunya ini belum ke tengah karena kita belum merapikan dan mengubah tampilan kelas menu. Maka dari itu selanjutnya kita akan merapikan dan merubah tampilan kelas menu. Kelas kita panggil menu. Menunya ini kita kasih ukuran dulu 50%. Nah, karena menunya ini ada di dalam class wrapper, dan tadi awalnya class wrappernya itu ukurannya 1024px, dan menu itu ada di dalam class wrapper. Jadi ukuran 50% yang ada di menu itu bisa kita bilang 50% dari 1024 ukurannya class wrapper, karena menu itu ada di dalam class wrapper. Nah, selanjutnya, tadi di HTML itu ada kelas menu, setelahnya ada 4 menu yang tersedia, dan masing-masing itu ada linknya tersendiri kan. Jadi kita mau merapikan dan mengubah tampilan si menu-menu tadi. Caranya adalah kita panggil dulu kelas menu.
kita itu mau mengubah dan merapikan tampilan UL atau unordered list yang ada di dalam kelas menu. Jadi kita panggil dulu si kepalanya, yaitu kelas menu. Kemudian yang lebih spesifik, kita mau mengubah bagian UL-nya. Kurung kurawal. Kita di sini bikin display-nya atau tampilannya flex aja. Kemudian list style kita non. Untuk marginnya kita kasih 0 px. Selanjutnya padding kita juga kasih 0 px. Terakhir justify kontennya. Kita kasih space between. Ini untuk unordered list yang ada di dalam kelas menu. Selanjutnya, setelah unordered list itu, baru ada list item-itemnya. List item yang lebih spesifik, yaitu ke bagian menu-menunya. Jadi kita rubah tampilan LI-nya di CSS. Sama halnya, kita panggil dulu kepalanya, kelas menu. Kemudian UL-nya, karena tadi LI itu ada di dalam UL. Dan kita panggil LI-nya, list item-nya. Kurung kurawal. Setelah LI itu, karena jenis dari list item semuanya adalah berbasis link, jadi setelah LI kita panggil juga si atribut dari link, yaitu A. Nah, baru kurung kurawal dan kita isi. Pertama untuk text decoration-nya non. Kita tambahkan color aja. Colornya mungkin karena si menu ini tadi udah warnanya hijau agak gelap, jadi kita mau warnain si tulisan menu-menu ini lebih terang lagi, jadi kita pakai putih aja. Putih itu berarti FFF, itu adalah putih. Nah, untuk menu sudah jadi, kita lihat dulu hasilnya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu hasil dari codingannya tadi, open with live server. Dan di sini posisinya menu itu belum bisa menjadi link. Nah, belum bisa menjadi link. Kenapa? Kita lihat dulu di sini. Jadi ternyata aku nulis menu home, about me, project, dan kontak itu di luar dari si atribut link, yaitu A. Jadi seharusnya home, about me, project, dan kontak ini harusnya terbungkus oleh atribut link, yaitu atribut A. Ini kita pindahkan dulu. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Nah, di sini, nah ini baru bisa ke klik tuh, bisa
bisa keklik. Beda kayak yang tadi ya. Ya, jadi untuk lebih hati-hati lagi, penulisan dari menu itu harus terbungkus oleh atribut link. Seperti itu. Sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu kita ubah tampilan kelas logo. Kelas kita panggil logo. Untuk displaynya kita flex aja. Kemudian untuk align si itemsnya, kita jadiin dia di tengah-tengah dari navbar. Nah, sekarang bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini. Ini udah jadi bagian pertama, yaitu dari navbar suatu website. Selanjutnya kita akan lanjut ke isi dari website.